manajemen haji dan umroh. Dan saya membuat video ini guna memenuhi tugas akhir atau kuliah literasi media. Dan saya akan bahas tentang misinformasi dan disinformasi. Apa sih sebenarnya kedua itu? Yang pertama ada misinformasi. Misinformasi adalah informasi tidak benar atau tidak akurat yang disebarkan tanpa bermaksud mengelabui penerima. Orang yang berbagi konten keliru tersebut sebenarnya tidak memiliki tujuan jahat dan sejatinya ingin membantu penerima informasi. Terus yang kedua ada disinformasi. Apa sih? Disinformasi itu informasi salah yang emang sengaja dibuat dan disebarkan untuk mengelabui penerima informasi. Emang pembuatannya ini tuh pembuatan atau penyebar konten mengetahui bahwa informasi ini tuh sebenarnya palsu, tetapi tetap menyebarkan karena ingin mempengaruhi opini publik dan mendapat keuntungan dari langkah-langkah menangkal disinformasi. Yang pertama ada hati-hati dengan judul yang provokatif. Jadi kalau kita memilih berita, kita juga harus melihat judulnya tuh provokatif atau yang netral. Terus yang kedua, kita harus mencermati alamat situsnya, dari situs apa berita itu tersebar. Kalau emang situsnya emang udah terpercaya, baru kita bisa percaya. Kalau emang situsnya yang kayak abal-abal, kayak mungkin kita akan ragu ya, karena situsnya nggak terkenal, mungkin kurang terpercaya. Terus yang ketiga adalah kita harus cermati foto. Kita harus melihat foto itu benar atau enggak. Kita cek keaslian foto itu, ini benar atau enggak, real atau enggak. Terus juga kita harus mencari informasi dari yang dunia, dari secara langsungnya. Kita harus mencari informasi secara langsungnya. Terus juga kita kalau bisa mengikuti grup grup diskusi anti hoax misalnya. Jadi kita di dalam grup diskusi itu kan kita bisa bertukar pikiran. Jadi kita mengerti berita mana saja yang sebenarnya berita hoax, berita yang enggak, dan jadi kita di situ kita bisa mengetahui berita mana saja yang bagus untuk kita ambil dan berita yang tidak bagus. Dan sekarang kan musimnya politik, musimnya pemilu, jadi kita harus benar-benar cermat dalam memilih pemimpin dengan benar dan dengan hati nurani kita sendiri tanpa paksaan orang lain dan sekitar. Jadi juga kita kalau menentukan berita yang mengenai pemilu, ini sekarang marak banget berita-berita yang mengenai pemilu yang pemimpin ini, misalnya pasangan calon nomor ini beginilah, pasangan nomor ini beginilah, pasangan nomor ini begitu. Sebenarnya itu adalah cara mereka mengiring opini kita untuk memilih sini, pilih saya gitu. Terus ada juga opini yang mengiring jangan pilih dia, pilih saja saya gitu. Jadi kayak kita harus benar-benar memilih berita yang terpercaya, informasi yang benar-benar real, pure, dan juga ya karena itu penting buat kita. Dan juga informasi itu gak hanya didapatkan dari dunia maya, medsos. Di dunia cetak juga, misalnya mungkin ya lebih terpercayaan di dunia cetak, media cetak maksudnya. Informasi di media cetak ini mungkin dia lebih terpercaya, cuma mungkin nggak kayak yang media online itu langsung upload kayak langsung keluar berita gitu. Tapi kalau kita membaca koran sebenarnya tuh lebih akurat karena dia emang ada penyaringan, editing juga, kayak memang benar-benar disaring sih sebenarnya, sama aja semuanya. Dan juga kita sebagai generasi muda dalam sekarang, kita juga berperan penting dalam pemilu yang akan mendatang. Jadi kita harus benar-benar memilih mencari informasi atau informasi itu yang memang benar-benar pure tanpa adanya unsur sara, unsur hoax atau bagaimanapun. Jadi kita harus dengan teliti mencari informasi, dan kita harus mencari informasi itu yang emang terpercaya dari sumbernya. Jadi kalau emang kita ada informasi yang kayak kayak ini salah gitu, jadi lebih baik
jangan kita terima informasi yang salah dan jangan disebarkan lagi. Kalaupun kita ingin menyebarkan informasi, kita juga harus menyebarkan informasi yang benar, yang up to date, dan yang akurat dan jelas, terpercaya dari sumber yang langsung. Jangan sampai kita menyebarkan juga informasi yang salah, karena kan biasanya kita kayak mendapat informasi, kita akan share gitu. Jadi kalau mau, kita harus melihat dulu ini informasi benar atau enggak, baru kita share gitu. Oke, menurut aku itu aja dari aku. Sekian dari aku, mohon maaf apabila banyak kurangnya, karena tugas ini memang saya penuhi untuk membuat tugas UAS ya. Jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada kurangnya, karena letaknya salah ada di manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Audio Jungle.